Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya Leader Panther di sini. Terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi yang selalu sehat selalu. Kita mulai dengan bagaimana kita langkah untuk eh, menjalankan program aplikasi kita, yaitu kita buka pertama sekali IBM SPSS Statistik 26 ya. Kita mempergunakan versi yang ke-26. Maka kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikannya. Oke, kita klik sementara. Dia akan memproses ya. Kita tunggu saja. Lalu setelah itu ini yang untuk welcome to IBM-nya kita klik aja. Ya. Lalu di sini ada terdapat dua ya, perhatikan yang di bawah ini ya. Yang di bawah itu ada data view, variable view. Ingat ya, data view dan variable view ya. Ini ya data view dan variable view. Variable view ini nanti kita akan di sini kita pertama sekali akan membuat rumahnya. Rumah di mana yang mau kita isi data-datanya. Ingat ya. Pertama, pertama sekali saya akan coba mengambil data dari Teologia. Ingat, Teologia. Pertama kita buat X1 ya. Lalu X2. Karena di sini kita akan membandingkan dua variabel, dua indikator yang dimana saya akan mengambil data questionnaire. Ingat ya, data questionnaire. Data questionnaire ini adalah data di mana minggu lalu saya minta data questionnaire ini ada 5 kali 5 berarti 25 ya, 25 data questionnaire. Di mana data ini nanti kita bagi dua ya. Data misalnya data perempuan dan data laki-laki, orang tua atau anak-anak, umur segini dan umur segini. Misalnya dari satu sisi bagaimana khotbah seorang pendeta ini dilihat dari perspektif orang tua dan perspektif anak-anak. Misalnya seperti itu. Saya hanya mencontohkan saja. Ingat ya, saya akan hanya mencontohkan saja. Ini kita desimalnya kita buat menjadi 0 ya, karena ini adalah 2 di belakang koma, karena ini statistik ya. 2 di belakang koma itu artinya itu untuk keuangan ya, tapi karena kita untuk penelitian kita hilangkan saja desimalnya menjadi 0. Lalu labelnya saya buat tadi X1 dan X2 untuk name-nya. X1 itu adalah, saya contoh saja orang tua, lalu orang tua ya, lalu yang ini labelnya anak-anak, anak-anak. Oke, anak-anak ya. Oke, sudah. Lalu di sini di value ini ya, di value ini ada klik di sebelah sini ya. Anda biasanya Anda klik aja value-nya, ini ada muncul ini tandanya itu ya. Lalu klik saja itu tandanya itu di samping sebelah ya kanan sedikit ya dari value-nya itu ada value. Kan Anda membuat di situ sangat setuju, setuju, kurang setuju dan tidak setuju. Maka saya akan buat di 4 itu adalah sangat setuju, sangat setuju. Oke, saya add. Lalu 3 itu setuju ya. Saya add ya, lalu 2 kurang setuju. Saya add. Lalu 1 itu tidak setuju. Oke, saya add. Tergantung daripada nanti indikator penilaian yang Anda buat. Misalnya indikatornya ini saya buat variabelnya misalnya sangat senang, tidak senang, senang, atau kurang senang, atau sangat simpatik, simpatik, terserah, tergantung daripada penelitian Anda. Saya kan hanya mengambil data sampel saja ya. Lalu saya okekan, dan ini lagi saya buat lagi untuk value 4 tadi. Ya, sangat setuju, benar sekali, sangat setuju. Saya add. 3 itu setuju. Saya add. 2 tadi kurang setuju. Saya add. Lalu 1 tadi tidak setuju. Oke, saya add. Oke.
selesai untuk variabel view-nya. Jadi jangan kita kotak-katik yang lain, hanya tadi X1, X2, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya tadi ya, saya ambil contoh tadi ya, sampelnya, yang saya kuesionernya itu adalah diberikan kepada orang tua dan kepada anak-anak. Misalnya, berapa tadi anak-anak yang mau kita sampel ini? Misalnya 10, ya 10. 10 orang anak-anak, 10 orang orang tua. Ya, value. Oke, sekarang data view. Data view-nya saya isi ya. Tadi rumahnya sudah dibuat. Sekarang data view ini adalah isian daripada data-data tersebut. Ya, saya ambil sampel dari yang anak-anak 20 orang, yang orang tua 20 orang. Sampelnya, ini sampel ya. Berarti saya buat. Lalu kemarin kita sudah ambil data nilainya, yaitu saya bilang tadi sangat setuju itu 4, kurang setuju itu 3, kurang setuju tidak setuju itu 3, kurang setuju itu 2, tidak setuju itu 1. Oke, langsung kita nilai ya. Untuk ini pertama tadi adalah orang tua, saya buat mungkin persepsi orang tua. Ini contoh nilainya saya buat berdasarkan contoh ya, tidak berdasarkan suka-suka, tapi contoh yang sudah ada ya, hanya contoh. Lalu Anda mau mengisi ya minimal Anda berdasarkan penelitian Anda sendiri ya. 4 4 3 1 1 1 1 2 ya, 2 3 1. Oke. Inilah nilai yang ada dari hasil kuesioner. Dari keseluruhan itu diambillah nilai-nilai tersebut menjadi nilai hasil. Misalnya 4 4 3 1 1 1 1 1 ini adalah dari hasil kuesioner tersebut dari 20 orang. Ingat ya, dari 20 peneliti yang diteliti ya. Nah, dari di sini baru kita analyze descriptive static ya, frekuensi. Ini teologia dulu ya, nanti teologia nanti ada video satu lagi, karena saya mungkin kelupaan videonya ini untuk menentukan nilainya ini ya, 4 4 3 2 1 dari frekuensi. Lalu orang tua saya masukkan ke variabel, anak-anak saya masukkan ke variabel, lalu saya klik statistik. Kita sudah belajar mean, median, mode, sum, minimum, maksimum, SE min, standar deviasi, varian, dan range, continue. Lalu saya chart, ya, histogram, lalu checklist show, normal, curve, histogram. Lalu saya continue, lalu saya oke kan, ya, saya oke kan. Ya, jangan dipegang-pegang yang lain. Ya, ini dah sudah selesai hasilnya, maksimum frekuensi orang tua, anak-anak. Di sini bisa kita lihat berapa persentasinya ya, persentasi daripada seluruh total jawaban dari 20 ini ya. Tidak setuju 13, kurang setuju 2 ya. Berarti persentasinya di sini ya. Sangat setuju 3, berarti 15, 10, 10 dan 65%. Ya, valid untuk presentasi. Orang tua juga seperti itu, 25, 35, 30, 10. Lalu kita lihat histogramnya. Untuk orang tua histogramnya seperti ini. Ya, berarti yang lebih banyak mengatakan setuju dengan khotbahnya si pendeta si A, misalnya seperti itu judul ya, atau bagaimana tanggapan Anda tentang penatua yang ada di gereja tersebut ya. Tetapi anak-anak banyak yang tidak setuju ya. Kemungkinan anak-anak kenapa seperti itu, mungkin secara harfiah mereka menjawab berdasarkan apa yang dia lihat, bukan apa yang dia rasakan, lebih 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 mengarah seperti itu ya. Tetapi nggak apa-apa, ini ya jawaban yang jujur, kemungkinan seperti itu. Ini adalah contoh bagaimana anak-anak tersebut dapat menilai. Oke, selanjutnya dari hasil output dokumen, ingat ya, output dokumen IBM Static Power ini dia hasil daripada yang orang tua dan anak-anak. Ingat, orang tua dan anak-anak ini berapa persentasinya ya, frekuensinya tadi ya. Lalu kita akan menyimpannya ke dalam bentuk Word. Kita mulai dari file,
ya, file export. Kita ekspor dulu, lalu kita Word RTV di sini, ya. Word RTV, ingat ya, Word RTV bisa di Excel, bisa di sini di atas ya kalau kita mau memilih Excel, tapi kita buat ada di Word RTV ya. Lalu kita browse, browse itu nanti kita buat di sini hasil aja ya, hasil ya, atau penelitian STT, misalnya gitu ya, atau nama Anda nanti bisa hasil penelitian siapa gitu, save, lalu di OK kan. Oke, lalu di sini kita melihat mana data tadi dari local disk ya. Oke, sini ya, local disk ya, lalu dokumen. Oke, hasil penelitian STT mana tadi, ini dia hasil penelitian STT. Kita klik, kita lihat ya, kita lihat hasilnya. Oke, ternyata inilah hasilnya. Lalu ya, nanti kita lihat, kita baca sini gimana. Kita rapikan sampai frekuensi ini. Lalu ini notesnya kita hilangkan saja ya. Oke, statistik. Oke. Ya, dari sini frekuensi table. Ini untuk anak-anak. Lalu ini histogramnya. Ini orang tua dan anak-anak. Ya, sampai sini saja. Tinggal bagaimana Anda memberikan penjelasan mengenai kenapa banyak untuk anak-anak yang tidak setuju dan kenapa orang tua malah sedikit yang mengatakan setuju. Tinggal menjelaskan bagaimana bentuk grafik dan presentasi ini. Jadi begitu saja ya penyelesaiannya untuk teologi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk perjumpaan kita kali ini. Terima kasih. Salam. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His soul.